Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang mertua dan menantu. Dan topiknya adalah menjadi mertua yang baik. Menjadi mertua yang baik. Bagaimana caranya? Harus dimulai dari konsep pikir dan cara pandang. Bagaimana seorang calon mertua itu memikirkan konsep pikir yang apa tentang pernikahan, khususnya pernikahan anaknya, dan hubungannya dengan dia sebagai mertuanya. Jadi pertama, konsep pikir dan cara pandang. Cara pandang ini dipengaruhi oleh konsep pikirnya. Contoh, kalau konsep pikirnya bahwa ya sudahlah, kamu pokoknya menikah urusanmu, urusanku. Itu pola pikirnya. Maka dia akan memandang menantunya sebagai sepertinya orang lain, urusanmu. Bahkan anaknya pun sudah dianggap, sudahlah kamu sudah menikah ya urusanmu. Dia akan memiliki cara pandang bahwa ya kamu kan sudah menikah, urusan masing-masing dong. Mengapa? Karena dia punya pola pikir bahwa kalau sudah menikah ya sudah selesai. Nah, pola pikir dan cara pandang seseorang atau suami istri yang akan memiliki mantu ini sangat berpengaruh. Karena itu, seorang calon mertua mestinya membekali diri dengan konsep pikir yang benar dan cara pandang yang benar melihat pernikahan anaknya. Contohnya nih, kalau saudara mengikuti sharing kehidupan di keluarga Indonesia ini, lambat laun saudara akan memiliki frame of thinking, konsep pikir, bingkai pikir yang semakin luas. Salah satunya orang tua harus belajar. Belajar memperlakukan anaknya dengan baik, belajar menjalankan perannya dalam tahap demi tahap pertumbuhan anaknya. Orang tua harus terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar dan berubah. Siapa mereka? Ya orang tua, papa dan mama ini mau tidak mau. Mengapa? Karena perkembangan dari zaman, karena pengaruh dari media sosial, ya, sistem informasi yang begitu cepat, pergerakan dunia yang tidak bisa diprediksi. Nah, orang tua belajar, termasuk mengatasi anaknya. Nah, kalau orang tua belajar tentang anaknya yang sudah mulai bertumbuh dewasa, sudah memasuki tahap keempat dari 6 tahun, yaitu 18-12. Anaknya sudah mulai pacaran, mulai persiapan kerja. Maka orang tua mesti sadar bahwa anakku pasti akan menikah. Orang tua mesti belajar memperlengkapi diri dengan pengetahuan, bekal bahwa anakku perempuan ini suatu kali akan dilamar. Anakku laki-laki ini suatu kali akan melamar anak orang lain. Kemudian kami terpisah. Tanggung jawabnya berubah. Dulu ketika 6 tahun ke bawah 100% atau 95% tanggung jawabku. Ketika tahap yang kedua, 6 tahun yang kedua,
maka anak mulai diberikan prosentase tanggung jawab. Ngurus makannya, mengambil makanan dan makan, menata bukunya. Itu berapa persen? Taruh 10% lah. 90% dipegang oleh orang tua. Kemudian ketika memasuki tahap 6 tahun ketiga, anak mulai diberi lagi tanggung jawab. Dari 10%, 15% mulai bertambah jadi 30%, 35%. Orang tua mendampingi, tetap mensupport secara kebutuhan keuangan dan materi yang lain. Tapi anak sudah mulai ketemu jati dirinya. Lalu mulai belajar untuk menimbang, memutuskan mana yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, kalau orang tua memiliki cara pandang pengalaman seperti ini, maka ketika anaknya mau menikah, sekali lagi, dia harus sadar bahwa dia melepaskan anaknya. Dan anaknya akan menikah, dan dia akan punya menantu. Dia akan punya menantu. Mertua yang baik harus memiliki cara pandang, konsep pikir yang tepat dan benar atas pernikahan anaknya. Mertua yang baik terus-menerus belajar, menempatkan diri, bertutur kata, bersikap yang tepat kepada anaknya, menantunya, dan cucunya. Contoh nih, kalau dia sadar bahwa suatu kali anaknya menikah lalu dia kemudian punya menantu, dia harus mulai belajar menyiapkan diri dalam berpikir, dalam memandang, dalam bertutur kata. Dan ketika dia bertemu dengan menantunya, pasti menantunya atau calon menantunya ini tampilnya baik, begitu sopan, begitu sayang dengan anakmu, rasanya wow. Tetapi pada kenyataannya kan ketika mereka sudah menikah, kan bisa berbeda. Artinya ya menantumu dan anakmu akan mulai kelihatan apa adanya. Lalu bagaimana menjadi mertua yang baik? Menjadi mertua yang baik mesti memiliki konsep yang benar tentang pernikahan. Salah satunya, menjadi mertua harusnya tahu bahwa ketika anaknya menikah, maka perhatikan ini. Kalau sebelumnya posisimu itu di atas anakmu, artinya tanggung jawabnya penuh. Pak, katanya Bapak tadi ketika dia tambah dewasa, prosentasenya tambah banyak tentang tanggung jawab hidupnya. Oh benar. Ketika usia 18-24, dia bahkan ketika sudah mulai sedikit kerja, punya penghasilan, tetap dia di bawah saudara. Dia memiliki prosentase tanggung jawab untuk hidupnya 85%. Tetapi saudara punya 15%. Dan 15% ini adalah hak veto. Apapun yang dilakukan anakmu sebelum menikah, engkau bertanggung jawab penuh. Lalu ketika anakmu menikah, engkau sudah tidak punya hak veto atas hidupnya. Dia sudah selevel, sederajat, memiliki keluarga, membangun rumah tangga, itu sudah selevel. Mari miliki cara pandang seperti ini. Sehingga saudara menjadi mertua yang baik, yang menghargai bahwa, oh kamu sudah menikah, kita sudah selevel. Walaupun aku ini sudah menikah 25 tahun, 30 tahun, dan kamu baru sekian hari, tapi secara prinsip kita sudah selevel. Mertua yang baik memberikan kesempatan anaknya dan menantunya untuk belajar berumah tangga, membangun keluarganya. Jangan cepat-cepat intervensi. Mengapa? Karena mereka sedang belajar.
Pak, berarti mereka sudah memiliki yang namanya 100% tanggung jawabnya. Oh iya, mereka memiliki 100% tanggung jawabnya atas anaknya, keluarganya. Tapi kalau saudara, bukan berarti anakmu ini akan punya 100% hidupnya. Oh tidak. Atas keluarga barunya dia 100%. Atas posisinya sebagai anak dia 90%. 10%-nya masih dipegang oleh orang tuanya. Untuk apa? Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi, untuk mendidik anaknya, cucunya, dan cicitnya. Itu yang saya katakan 10%. Menjadi mertua yang baik tidak melepaskan anaknya dan mantunya begitu saja. Dia memiliki tanggung jawab untuk mendampinginya, untuk ikut mengasuhnya, membantunya, bahkan mendidiknya. Tetapi tidak sepenuhnya harus membangun kesepakatan dengan anaknya dan menantunya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.